Kembali lagi bersama saya Avandi Iksan di pelatihan Marvin Community. Kali ini kita akan belajar tentang pengenalan CSS dan JavaScript. Pengenalan styling, cascading style sheet atau bisa disingkat dengan CSS, merupakan W3C standar yang digunakan untuk mengatur visualisasi berkas yang ditulis pada HTML. Pada submodul ini kita akan belajar menggunakan dasar dari CSS, tepatnya mulai dari pembuatan berkas CSS, pengenalan struktur sintaknya, hingga penerapan dasar styling seperti memberikan warna pada sebuah teks. CSS sintaknya berbeda dengan HTML. Begitu pula dengan JavaScript. CSS bukanlah sebuah bahasa pemrograman, karena di dalamnya tidak dapat logika, tidak dapat membuat sebuah variabel, tidak adanya proses iterasi, dan sebagainya. CSS hanya sebuah declarative language yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah nilai yang nantinya digunakan untuk mengatur seperti apa sebuah elemen HTML ditampilkan pada browser. Keuntungan menggunakan CSS, ya ini ada keuntungannya ya. Dengan menerapkan CSS, tampilan website kita akan lebih menarik. Berikut beberapa keuntungan yang didapatkan ketika kita menerapkan CSS. Yang pertama, dapat mengontrol dan menerapkan layout secara presisi. Dengan menggunakan CSS, kita bisa membuat sebuah website seperti dokumen cetak dengan desain yang menarik dan presisi. Yang kedua, menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dalam penerapan styling. Kita dapat menerapkan styling pada beberapa berkas HTML hanya dengan menggunakan satu berkas CSS. Yang ketiga, didukung banyak browser. Seluruh browser saat ini minimal sudah mendukung CSS versi 2. Atau browser yang populer seperti Chrome dan Firefox sudah mendukung CSS versi 3. Sudah jelas bukan? Tiada alasan kita buat tidak menerapkan CSS, terkecuali dukungan browser yang terkadang berbeda setiap vendornya. Oke, untuk melampirkan styling pada dokumen HTML terdapat 3 cara menerapkan styling pada yaitu di sini kita akan menggunakan external style sheet, embedded style sheet, dan inline style sheet. Oke, kita akan langsung saja pada codingan kita akan menerapkan ya. Di sini kita akan menerapkan seperti biasa ya. Kita tulis elemen HTML seperti ini, kemudian head, oke seperti ini ya. Kemudian kita jangan lupa kita tuliskan title-nya. Seperti ini. Kita tulis saja latihan CSS Marvin. Seperti ini, oke. Kemudian di sini saya ketikkan body ya, jangan lupa ya. Terlebih dahulu kita simpan dulu. Kita berikan nama latihan kemarin 7 ya berarti ya. Seperti ini ya, .html. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan style sheet, embedded style sheet ya, atau internal ya. Kita tulis dulu di sini P. Di sini adalah selektornya P. Ini kita akan nanti akan selektor ya P-nya ini ya. Itu elemen P. Kita ketikkan teks apakah CSS ini berfungsi ya, oke. Kemudian kita ketikkan di sini aja ya. Untuk style, sintaknya style ya, elemennya ya. Ini untuk style sheet embedded style seperti ini. Jadi kita ketikkan selektornya P seperti ini. Kemudian kita tulis propertinya ya. Oke, kita tulis propertinya apa ya? Gini aja, font size gitu ya. Font size kita berikan nilai 20
20 aja ya, 20 pixel, efek X atau pixel. Terus kita colornya kita ubah menjadi ini ya. Oke, kita simpan. Di sini adalah kita menggunakan style sheet, embedded style sheet atau internal ya. Oke, mari kita coba untuk kita buka file HTML tadi, latihan 7. Seperti ini ya. Nah, ini kan ukurannya 20, tapi warnanya belum muncul. Mungkin ini warnanya salah. Coba kita rubah lagi, red seperti ini ya. Kita refresh. Oke, ini sudah berfungsi untuk CSS internalnya. Ya, saya akan jelaskan tentang bagian-bagian dari CSS ya. Di sini ada selector dan declaration. Di dalam declaration itu ada property dan value. Declaration terdiri dari pasangan property dengan nilainya. Kita tidak bisa menetapkan lebih dari satu deklarasi pada satu rule. Contohnya seperti pada selektor P di atas ya. Kita menetapkan lebih dari satu deklarasi dan declaration block. Setiap deklarasinya harus diakhiri dengan semikolon, ya, titik 2, titik koma seperti ini sebagai tanda akhirnya sebuah deklarasi. Jadi di CSS penulisannya seperti ini ya, tidak bisa melebihi dari 2 deklarasi. Dan deklarasi terdiri dari property dan value-nya. Oke, di sini warnanya merah ya. Di sini adalah elemennya P dan isinya, dan di sini adalah font size dan colornya di sini. Pada propertinya kita tulis font size 20 dan colornya red. Maka akan menampilkan seperti tadi ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang embedded style sheet, external style sheet ya. Maaf, ini external style sheet ya. Kita membuat selektor dan propertinya di file yang berbeda seperti ini. Kita tulis saja font size, kemudian colornya. Kita tulis saja red biar lebih mudah ya. Kemudian kita simpan seperti ini. Latihan CSS.css. Di sini ekstensinya .css ya. Sudah kita simpan. Kemudian kita kembali lagi pada file yang HTML tadi. Sini ya. Ini file HTML-nya. CSS-nya kita hapus saja. Oke. Terus di sini kita refresh. Maka style sheet-nya akan hilang karena kita tidak menggunakan CSS sama sekali. Oke, kemudian kita akan menggunakan style sheet eksternal ya. Dengan cara seperti ini. Kita ketikkan saja link. Ini link rel. Di sini kita tulis style sheet. Ini ya. Tulis seperti ini. Maaf, ini bukan src ya, sebenarnya harif ya. Kita tutup seperti ini. Seperti ini ya, kita memanggil style sheet di latihan CSS di sini ya, CSS style sheet. Kemudian kita simpan, kita coba refresh. Ya, maka style sheet-nya berfungsi kembali karena kita telah menggunakan tadi external style sheet di sini. Ya kan? Di sini kita style sheet-nya berfungsi lagi. Jadi banyak macam ya kita menggunakan style sheet itu, termasuknya kita menggunakan eksternal nih di file yang berbeda. Kita lebih rapi ya kalau kita menggunakan, lebih rapi dan tidak mengulang-ulang CSS kalau kita menggunakan eksternal itu. Ya contohnya tadi keunggulannya CSS seperti itu ya, kita hanya memanggil di
seperti ini aja ya. Oke, kita hapus, kita refresh lagi, maka CSS-nya akan hilang ya. Kali ini kita akan membuat CSS yang inline style sheet ya. Inline. Ini inline. Inline itu di dalam elemen HTML seperti ini. Pada elemen HTML kita tuliskan atributnya style, kemudian di dalam style ini value-nya kita tulis properti dari CSS tersebut. Seperti ini contohnya. Oke, kita refresh. Nah, maka akan berfungsi lagi CSS-nya. Ini dengan cara inline ya di dalam elemen HTML. Oke, sekian untuk CSS-nya ya, untuk dasar CSS, pemanggilan CSS. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Kita akan ada pelatihan lagi nanti. Terima kasih.